Udah siap, ayo. Mantap nih, kita Mandalika lagi nih, bro. Kita Mandalika lagi, sekarang explore tempat-tempat yang belum kemarin kita explore. Ini kedua kalinya kita ke Mandalika. Kemarin kalau kita explore lebih ke sirkuit ya. Kalau sekarang kita mau sekitar Lombok kita akan jelajahi. Dan tapi kita senang banget ya. Hari ini paling ready banget, gokil dia. Ariel, lu Des. Mau pada kemana? Lah, gua baru selesai mandi. Hei, Lah, ini Mas siapa? lagi syuting, Mas. Ini Mas. jaket gua. Tolong. Security, Tolong. security. Lagi syuting, Mas. Masih lagi syuting, Mas. Jangan main sembarangan masuk aja, Buka Mas. dulu topengmu, buka dulu topengmu. Itu bukan helmnya coba siapa? Itu pakai jaket gua. Ini siapa? Buka. Aduh. Kuping gua begitu nih. Ariel. Cek, slow motion, slow motion. Wih. Oh, diedit sendiri. Woi. Ariel. Lah. Ariel. Ini siapa? Ini Ariel versi Android nih. Hey. Nih. Dan hari ini bintang tamu kita keren. Keren banget. Ini legenda hidup ular putih, legenda ular putih. Oh, siluman kali itu siluman. Cong. Tuh, jaket gue diambil tadi. Mas Parto. Mas Parto, apa kabar? Kenapa tiba-tiba ada Mas Parto di sini? Kenapa kita waktu itu kepikiran Mas Parto? Karena waktu pas kita lagi di Medan, Ya. waktu pas foto Androidnya pakai orang lokal kan, fotoin Ariel pakai Android, mirip Mas Parto. Coba sebelah. Kenapa gue bawa aduk? Ya, mirip sih. Lebih mirip Ariel daripada Ariel sendiri. Ini kakak pertama. Ini Ariel Noah. Teman-teman kita ISA. polling ya, ini mirip Ariel apa mirip Parto? Ayo. Hari ini kita akan kirim jawaban di bawah Ya. sini ya. Siapa yang mirip siapa? Dudas hari ini adalah temanya putra yang tertukar. Jadi dia akan berpetualang bersama di Mandalika. Ikut ya. Parto temenin ya. Bisa naik motor nggak? Tapi jaketnya balikin dulu sih nanti. Nih, pegangin. Satu pengalaman baru buat gue ikut touring-touring kayak gini, apalagi sama The Dudas gitu. Minus one. Minus itu dong. Oh iya. Bisa naik motor nggak? Gua 24 tahun. Bisa. Wah, nggak pernah naik motor. Ya. Ini pertama kalinya gue coba naik motor bersama kalian. Jadi ini eksklusif setelah 25 tahun Mas Parto nggak pernah naik Belum motor. pernah naik motor ya? Ya berarti motor kita bisa jadi korban jatuh dong. Amit. Wah. Oh, foto dulu. Bukan apa-apa. Android nih, Android. Android, foto nih. Ini Android. Oh iya bener loh. Iya. Gila mirip banget. Cahayanya dari situ, Pak. Nah, coba ya. Ini versi Android beneran nih. Kru semua dong dari sana. Ada sono. Tuh lihat tuh. Oh iya bener loh. Oh iya nih kayak yang kayak viral kemarin ini. Iya. Iya. Gimana, Pak? Warung kopinya? Ini kan jadi beda kayak Ariel nih. Ini hancur banget ini orangnya. Kamera lu. Oke, gua ambil jaket dulu ya. Iya, nggak boleh. ya? Kayaknya lebih lo yang cocok pakai ini deh, Mas. Kan bukan duda. Berarti kita manes tuh. Manes tuh. Ya? Iya. Oke. Wih, siap. Gua ambil jaket dulu. Oh, terbang. Tapi ini kan duda minus tuh. Terbang. Cuma takutnya pas ini tayang, beritanya udah keluar. Ayo. Kita apa sih? Teteret. Ini namanya Suparto. Suparto. Takkanlah aku menanti. Kalau liriknya. Mantap. Si kembar di mana si kembar nih di belakang? Nah, makanya perjalanan kita pertama itu ke desa Sukarara ya.
Halo, kita sudah sampai nih. Jadi guys, kita kan kemarin kita ke Mandalika, kita kan fokus ke sirkuit tuh. Ya. Ya, Banyak orang taunya Mandalika adalah tentang sirkuit aja. Di sekitarnya itu di Lombok itu ternyata kan banyak tempat-tempat menarik. Karena Mas Parto pengen ngeliat katanya di mana sih tempat-tempat yang menariknya. Dia kan lebih pengen tidur deh kayaknya. Jadi enggak, jadi ceritanya begitu. Gimana? Belum juga cerita. Enggak, maksudnya begitu lu yang cerita ntar. Mas Parto tuh ya pakai helm aja mukanya acak-acakan, Lin. Rambutnya kali. Oh iya, rambut. Jangan gitu nih kakak tertua. Oh iya. Nah, ini baru brother. Taruh, Ariel yang mana sih? Yang itu. Nah, di kacamata gua kacamata Android. Jadi ini ada kayak semacam songket. Kan terkenal tenun-tenunannya. Iya. Ini yang harus kita kasih tahu Mas Parto. Jadi perjalanan kita ini kan image kita kadang playboy apa enggak. Kita tuh justru melestarikan kebudayaan. Iya. Nah, ini yang mungkin harus diluruskan. Harus diluruskan itu. Karena tadi Mas Parto bilang, ini kan pada playboy. Enggak. Ini duda-duda, image-nya nggak padahal dia begitu. Enggak. Begitu baiknya. Kan minus one. Minus one. Oh minus one, minus two dong. Plus two. Oh iya kan Oh, minus two. ses. Ya kan minus two, kita nggak dudanya. Oh, iya. Ini duda minus one. Jadi sama mereka ini harus baik-baik gitu. Iya. Baik-baik, jangan terlalu dekat. Ada ini. Ya, halo Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan saya Nur. Halo Pak. Oke, selamat datang semuanya. Sorry Selamat Pak, datang. bukan Muhrim. Iya, Murim. Sekarang Murim. Oh, iya. Selamat datang semuanya. Mas Ariel, selamat datang. Terima kasih banyak. Mohon izin, ya perkenalkan dari kami. Ini ada selendang welcome. Oh, Selendang Untuk welcome. Bapak semua. Oke, silakan. Enggak harus joget dulu, Pak ya? Enggak, boleh nanti di belakang. Oke, terima kasih. Ini tenunan dari Iya, betul. Asli, Ini Mas. salah satu tenun kami di sini. Tenun songket namanya. namanya daerah apa? Ini daerah Puyung Sukarare. Ya, Sukarare. Iya, itu terkenal dengan sentra pembuatan tenun di Lombok gitu ya. Ya. Terima kasih. Udah jadi Kan ini tempat dibebet di mukanya aja boleh nggak? Lu kayaknya menghina gua mulu. Iya, Jangan Kayaknya gitu ada dong. dendam pribadi di episode Tahu gue ya, kan lu. ini dipasang dulu ya. Iya kan gua udah Iya, tua. oke. Tapi ada sopan santun. Dipasang Sabar, dulu. sabar. Iya. Oh, mau dipasang Bu? Tapi Mbak, kalau saya Mbak ya. udah kalau nggak kelar. Gue udah begini nih. Gue udah begini nih. Ya, ya. Oke, lanjut, Pak. Ini mana yang ngelawak nih abis ini? Oke. Mbak, emang serius nih kayaknya. Terima kasih ya. Tapi namanya itu namanya apa ya? Udah. Udah. Ngantuk dia, sibuk UKP. Ngantuk nih. Oke, izin kita mungkin awalnya kita bisa melihat nih bagaimana cara proses pembuatan tenun ya kan? tenun. Karena di sini salah satu pembuatan sentra tenun terbesar di Cara Lombok. bikin ini kita bisa lihat. Iya, baik apa enggak juga. Ya kenapa? Bapak asli sini. Asli Lombok saya. Tapi bahasanya mirip dengan Bali ya? Bahasanya mungkin beda, tapi dialek actionnya hampir sama. Hampir sama. Action. Dialek. Iya. Bukan dialeknya. Aksen. Pronunciation apa nggak tahu lah saya. Beda sama teman gue ya, orang Bali juga, cuman ngomongnya gua lu apa lu gitu. Nah itu emang di Jakarta. Oke. Kayak Bali Matraman dia. Oh beda, itu di Jakarta. Oke, baik kita langsung di Oke, sana. Izin ya. Halo. Ini tenunannya ya Pak ya? Ya, betul. Assalamualaikum. Ibu, Waalaikumsalam. Assalamualaikum, maaf. Mau tanya Bu, ini saya lagi nganter kakek saya mau suntik Bu. Salah Desta. Bukan mau suntik, saya mau sunat. Gua mau ngeliat Oke. ini. Oh iya. Jadi Sukarara kita membuat kayak kerajinan gerabah ya? Bukan, tenun. Oh ya oke. Ini berapa lama Bu untuk jadi satu kain Bu? Tergantung motifnya ya, ada yang 1 bulan, 2 bulan. Oh iya ini agak rumit ya. Iya, Kalau iya. motif Ini lebih simpel kan? Ini lebih simpel. kalau misalnya yang simpel aja berapa Bu? Berapa lama? 1 bulan. ada. Sebulan. Ya. Satu bulan itu sebesar apa? Kalau sarungnya 4 meter. Oh, 4 meter. Ya, tapi dibikin 2 meter di meter disambung. Dengan Tapi ini satu orang apa sama-sama semua? beda-beda, setiap orang beda-beda motifnya. Oh jadi satu produk satu orang gitu. Iya. Ibu berapa lama mempelajari ini Bu? Dari umur 10 tahun. Wow. Belajar. Sekarang 12 Ibu. Ciri tenun yang masing-masing motifnya berbeda-beda dan juga khas ya. Dan cuma boleh dilakuin sama wanita ya? Ya. Nanti kalau maaf Bu, kalau umur Mas Parto gini masih ada kesempatan untuk belajar. Masih. Masih ada. Kalau mau kawin lagi boleh. Buset. Wah. Hai, tuh dapat Izin saya potong ya. Jadi di sini ini nggak boleh laki-laki ngerjakan. Ini hanya boleh perempuan. Ih, sama kayak waktu Tradisi dulu. kami di sini zaman dulu, jadi perempuan di sini sebelum mereka menikah, mereka diharuskan bisa buat. harus bisa Oh, nenun. makanya Kalau dari nggak umur bisa, 10 tahun udah pada Harus bisa. bisa merajut, ini namanya merajut ya. Harus bisa Sorry, merajut. Betul. kalau laki-laki kenapa tidak boleh? Ini mitos saja. Oh,
Jadi kalau mau menikah itu yang wanita, Wanita. harus bisa menenun. Menenun, Ya. Ini dia. Nah, makanya mereka kita tanya biasanya udah dari umur 10 mereka udah bisa nenun. Ya. Dan hasilnya luar biasa, bagus-bagus banget. Beneran. Bagus. Jadi konon kalau zaman dulu, Iya, dikit sana ke sini, Bu, Mam. jadi konon zaman dulu kalau laki-laki buat ini, katanya setelah kawin mereka tidak dapat keturunan. Itu mitos gitu kan. Meskipun tidak bisa dibuktikan kebenaran sampai saat ini. Tapi ada yang bisa nggak, Pak? Untuk Ada sebenarnya. Nah Pak, saya mau tanya nih Pak. Oke. Ini kan benangnya satu-satu. Nah, Baik. menjadikan motif seperti ini mesa-mesainnya gimana benangnya? Baik, itu yang paling unik. Ini Jadi- pertanyaan bagus sekali, luar Pak, biasa. nggak jadi Pak, terlalu bagus. kasih 50. Tapi ini bagus, Bu. Maksudnya untuk memisahkan ini kan jadi selalu- warna-warni ini Iya gimana ya? Iya. Motifnya sudah dirangkai di Oh, di sini. sini. Iya, tuh. sudah diatur dulu. Wow. Itu proses awalnya. Ini bebannya bisa diganti-ganti juga? Atau gimana sih ini? Bisa ditambah juga. Itu Nah, untuk ini menyeimbangkan. terlalu banyak, bambunya bisa ditambah Tambah, lagi. oh. Ini Jadi kalau aja. dijual berapa biasanya? Oke, yang harga yang standar biasa murah itu yang 1.500.000 yang buat ukuran Itu yang kain. standar, 1,5 Iya, juta. kalau yang buat taplak Spesial. betul. Kalau yang buat taplak meja 300. Yang spesial mah ada. Itu yang harga 6 juta, Mas. 6 juta? Iya. Ada yang bagus ya? Ada. Apa bedanya biasanya? Bahannya. Oh, bahan. Itu yang bahan dari sutra. Nanti Kalau ini Desa juga katun. bikin dari bahan gunjingan netizen. Oke, saya mau lanjut ya. Ini sebenarnya tadi dibilang sama Mbaknya bahwa membuat motif ini mereka tidak menggambar, tetapi langsung dari hafalan, dari imajinasi. Itu yang paling sulit. Makanya beda pemilik, beda desain. Beda penenun, beda desain. Gitu. Ya, tapi ada kesempatan untuk misalnya gagal itu gimana? Bisa diperbaikin. Bisa diperbaiki. Bisa. Kalau Iya. misalnya sobek itu, amit-amit sobek itu gimana? Betul. Bisa Dari diperbaiki? ulang. Kalau- Dari tempat yang sobek berarti. Iya benar ya. Jadi Ibu yang mendesain ini dulu pertama. Iya. Ini desain Ibu sendiri? Apa orang? Kadang-kadang ada yang bisa bikin desain, kadang-kadang juga bisa nenun juga ada. Oh, berarti desainnya udah di sini Khusus nih ya. Ada yang bikin desainnya. Oh, Beda tenunan dengan apa? Kayak misalnya di mana ada tenunan apa gitu, bedanya apa dengan yang Daerah-daerah. Dari segi desain, Mas. Oh, dan ini beda tempat Masing-masing. pariwisata ya? Itu banyak bis pariwisata. Betul, datang betul, nih. betul. Di sini sebagai salah satu destinasi wisata, Mas, di sini. Mantep. Apa namanya, Pak? Biar Dharma Setia. Dharma Dharma Setia. Setia, Mas. Itulah. Jadi kita Iya. menaikkan pariwisata dengan acara Alhamdulillah, ini. terima kasih. Karya seni kebudayaan kita angkat. sesuai dengan tujuan dari Dedudas untuk keliling Indonesia. Yes. Tapi Pak, Oke. turis yang biasa paling banyak dari mana Pak? Kalau sementara sih dari domestik semua, Mas. Ada dari Kalimantan, Jawa, macam-macam lah. Nah, yang luar negeri, macam-macam. Yang luar negeri ada Itu tadi ada Eropa, bule, ada tadi Amerika, Nah, ada ini bule. ada. Iya. Pengetahuan saya turis paling banyak ini dari bus tuh, lihat. Bukan gitu, nggak maksud dari negara mana. Bukan dari Yang bus asal tempat. ada Tepat sekali, tepat Di sekali. sini kan Memang- masih naik bis, Mas. Tepat Memang sekali. kalau sama dia harus detail Pak. Oh ngomongnya. gitu ya, tepat sekali. Karena Oke, oke. tangkapnya susah. Oke, kita ke sebelah yuk, kita ke sebelah yang Oke, ini silakan, dulu. silakan. Oh, ini juga nih. Kayak Harry Potter ya? Iya, bagus. Mas Ariel mau coba nggak? Katanya nggak Atau boleh. jangan. Jangan, mitos. Bahaya. Nanti ada Ada masih keturunan punya dia. anak lagi. Iya, iya. Ada mau nikah katanya tahun depan mau punya anak lagi, Mas. Oh gitu ya, baik, baik, baik. Boleh, boleh. Yang paling Baik, terpenting dari tempat ini ini ya. kan tersosialisasikan. Oke. Pak, saya mau tanya Pak. Ini kenapa harus ada bambu di belakangnya dia Pak? Oke. Bagus juga, Ini Pak. multi. Pertanyaan bagus ini. Biar dia nggak pergi cepet-cepet ya. Kasih ini multifungsi ya, jadi ini sebagai standar mereka. Samping itu juga ini untuk mengencangkan tenun. Tanpa ini tenunan nggak bisa Kendor. kencangkan, kendor ya kan, hasil nggak bisa maksimal gitu. Iya, iya, iya. Di samping itu juga sebagai standar mereka. Oh, sandal. Tapi Bu, Dia maaf, lagi bikin kalau desain. kalau misalnya buat ginian besok istirahatnya tuh ada nggak Bu? Breaknya kapan gitu? Sebentar ya katanya. Halo. Ya, biasanya dalam Maaf, satu Bu, hari ya. Ibu kerja berapa jam Bu bikin ini? Dari Balut. jam 8 sampai jam 5 sore. Ada breaknya gimana? Istirahat Ada istirahat. Ada 2 jam. 2 jam. Kalau lagi break ini ditahan dulu gitu biar tetap kencang atau nggak apa-apa longgar? Dibuka. Oh. Oh. Ininya nggak apa-apa jadi longgar. Enggak apa-apa. Oh, Ibu udah berapa lama Bu nanun Bu? Udah lama. Dari? Umur 10 tahun. Tuh, Dari sama. umur 10 ya? Ternyata 10 tahun udah Berarti bisa. memang perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang Kan ada di Lombok persyaratannya ini gitu. dari kecil udah diajarin. Betul, betul, Mas, Mereka sudah betul. terbiasa Betul, supaya Mas, memang betul. mitosnya kalau perempuan itu harus bisa nenun semuanya Betul, ya. betul, Jadi betul. namanya Eman si 4 sekawan. Emansipasi. Iya, Kalau emansi emansipasi. sekawan beda itu lawak dulu saingannya Patrio. Aku boleh lama nggak? Terima kasih Bu. Oke, Oke, Bu, oke. terima kasih ya Bu, Bu. semangat terus ya. Semangat terus Bu. maaf Pak. Ini juga melestarikan kebudayaan dari Lombok sendiri ya. Betul, betul, Oh, iya. betul. Oke, baik. Dan udah seizin. Jadi ini adalah salah satu tutorial di sini. Tapi sekarang kita bisa melihat bagaimana storytelling dan Natuna Songket. Kita punya museum juga. Ada Oh, museum kita lihat ya? museum ya. Ya, oke. Di mana Pak? Oh, lihat sini. Kita lihat sini ya. Oke. Wow, ini
asik juga tempatnya ya buat chill-chill santai ya. Wah, seru banget. Tuh, lihat deh kalinya deh. Sungai. Enggak. Ya, itu. Itu bukan bagian dari rencana. Wah, bisa nginap di sini. Wah, kok ada kemah? Di sini ada glamping, Mas. Oh, glamping, Ada ya? glampingnya. Kemudian di sini rumah adat. Nah, kalau dulu sih tempat para penenun di sini dulu itu. Ini rumah adat kami zaman dulu. Jadi menenunnya di depan rumah situ, di Betul, di teras ini mereka menenun biasanya. Nah, di dalam itu kan ada dua ruangan. Itu biasanya rumah adat kami. Di dalam itu ada satu di dalam untuk anak gadis. Nah, di luar untuk ibunya. Baru untuk ayahnya sama Di atas. saudaranya di sini di luar. Kalau sewa berapa, Gitu, Pak? zaman Ini, dulu. Pak, Kok sewa untuk berapa glamping harganya, atau Pak? untuk ini? Glamping, Pak. Glamping ini murah banget sih ya. Ini yang ini ya 250 Mas yang ini 250.000 sehari. per malam. Oh iya ya, Malam kan sehari, Pak. Iya, boleh ya. Lucu banget. Oke, baik. Ini Hasanah Songket Lombok. Hasanah Songket Lombok ya. Oke, kita melihat ini di dalam dulu apa sih isinya museum gitu ya. Ini museumnya, Pak? Ya, betul. Ini miniatur Hasanah Songket museum ini Lombok. namanya. Ini Hasanah Songket Lombok namanya. Nah, tadi kan kita lihat bagaimana tutorial cara buatnya. Ini adalah motif. Inilah motif yang paling pertama dibuat oleh seorang penenun. Kemudian ini adalah motif yang paling pertama digunakan oleh Raja Panji Sukarare bersama permaisurinya Dende Trongkuning. Namanya motif Subhanallah. Konon ini dulu nggak punya nama ya motif ini. Nah, karena songket kan sesuatu yang sangat sulit ya. Bikinnya begitu lama gitu. Ya. Nah, si penenunnya nih begitu dia mukul sekali bilang Subhanallah. saya Mukul sekali bilang Subhanallah. Begitu sudah jadi, dia bersyukur melihat hasil keindahan tenunnya yang begitu indah dan dia bersyukur bilang Subhanallah. Nah, semenjak itu motif ini namanya dengan motif Subhanallah atau yang disingkat dengan Subhanallah. Tapi mayoritas memang muslim ya, berarti ya? Mayoritas di sini. Di sini Muslim. Dia mesti ingat nggak berapa kali bilang subhanallah ya sampai selesai ya? Itu kan tadi dia 15 cm satu hari. Iya, Mas. Bayangin ini kan 1 bulan lebih, Mas. Iya. Berapa kali dibilang Subhanallah kan betul. Nah, kemudian nih ada motif yang paling sangat romantik gitu ya. Namanya motif ini keker. Izin kita bisa di sebelah nih. Motif apa? Keker. Keker ini sebenarnya burung merak ya. Ini. Jadi burung merak ini siapapun yang memakai ini ketika menikah, ini nanti punya ini keyakinan bahwa mereka cintanya akan abadi selamanya. Kenapa nggak dikasih ke kita kemarin-kemarin, Pak? Baru kan Nanti kalau kita bisa kasih saya mana kita dong. boleh di dalam. Harusnya awal-awal itu kasih tahu kita. Jadi tahu kita. Nah, lu. iya. Oke. Nanti boleh di dalam banyak kok. Banyak ya. Banyak sekali, tenang saja ya. Pakai tanya. Oke, kemudian ada lagi nih rumah tadi yang kita lihat. Ini salah satu ikonik kami, Lombok. Alang. Ini namanya motif alang atau lumbung. Ini sebagai simbol daripada kesejahteraan. Jadi ini kayak ada ceritanya, story ya? apa ya? Iya, dulu kan ini buat alang ini buat nyimpan padi. Jadi setiap orang Lombok ini panen, mereka nyimpan padinya di alang ini. Di Kayak depan. lumbung ya berarti apa? Ya? Emang lumbung. Alang Jadi lumbung. buat nyimpan padi. Betul. Nah kalau buat nyimpan nasi itu lambung, Pak. Bener. Nggak salah lagi. Dua kali loh, betul. Nyimpan padi berarti ada CPU di situ, Pak ya? Oh, itu gitarisnya beda. Iya. Betul. Iya. Nah, kalau ini gazebo atau beruga ya. Usahain. Kalau beruga ini nih buat nyimpan servis tamu. Jadi ketika ada tamu datang. Apa yang rusak ketika tamunya, Pak? teman-teman datang. Di servis Kita di servis Iya, itu. servis. Bisa serius nggak? Gimana lo Bapak yang lama-lama? Enggak. Lama-lama ngehe juga lo. Oke, seperti itu ya. Motif alang terinspirasi dari tempat penyimpanan hasil bumi. Oh, bagus. Iya. Tapi ini simbol kesejahteraan dan pembangunan. masih dipakai sampai sekarang. Kalau saat ini di Sade masih dia pakai saat ini. Kalau yang tadi semua itu kayak ini sama yang tadi Kalau ini masih. Masih. ya? Sampai saat ini masih dipakai. Ini bagus ini. Ini culture-nya tetap dijaga. Betul, insya Allah, Kebudayaan insya Allah. bagus, pariwisata juga bagus. Insya Allah. Ini biar Ya. generasi muda juga tahu bahwa ada tempat kayak begitu. Iya, makanya kita punya pakai di sini wisata edukasi. Oh, Wisata edukasi. pelan-pelan, Pak. Wisata edukasi. Wisata edukasi. Wisata edukasi. Jadi nanti teman-teman anak sekolah terutama mereka kita edukasi tentang tanaman. Bagus. Setuju ini. Di zaman sekarang, di era digital sekarang ini, mana mau mereka ini melestarikan tenun ini. Nah, itu Bapak sebagai UKP juga, Pak. Utusan khusus penenun. Masya Allah, terima Utusan kasih. khusus penenun. Diangkat ya, diangkat ya. Oke. Deal. Saya mau kasih, tapi nggak mungkin ini penenun-penenun ini pupus karena kan Bapak bilang merupakan tradisi siapa perempuan yang harus bisa nikah itu harus sini. ya berarti nggak bakalan Berarti akan berkelanjutan. Tapi kan tidak berlaku di semua Lombok. Oh, Iya per kan? daerah. Dan tidak berlaku di semua desa kan, hanya di desa kan sini aja. Gitu masalahnya. Oh, jadi belum tentu desa di sebelah sana mengikuti tradisi ini. Belum tentu. Mungkin dia ada tradisi yang lain lagi. Kita nih waktu tahun lalu waktu ke Mandalika ke desa Ende ya.
Ende. Ya, betul. Itu juga ada tenunnya. Ada tenun. Nah, di masing-masing daerah mereka punya ciri khas sendiri. Ende Sade punya. Sama ada yang apa yang berantem itu Itu di Bima. Presean. Itu Ada namanya juga, presean. coy. ada yang Kita Kita nggak bisa terlalu banyak jalan-jalan, guys. Yang pakai rotan ya, bukan? ya benar pakai Itu rotan. di Klender. Enggak. jualan rotan. Ada Di bambu-bambu. Di Jatiasi juga ada. Iya, ada, iya. Bawa bapak ngerotan anaknya ada. Nah, kalau ini motif Lombok Timur. Ini kan daerah Lombok Tengah ya, sekarang Lombok Tengah. Ini Lombok Timur. Kita punya juga. Ini namanya motif ini hujan rintis gitu ya. Hujan rintis. Iya, ini ada maknanya. Kemudian yang di dalam dos ini ada ini. Ini motif bayan. Nah, Bayan. ini bayan Lombok Utara. Tadi Pak, Oh, oke, tanya, oke, Pak. oke. Tadi kan Bapak bilang daerah sini kan berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Betul, betul, Kayak betul. misalnya tadi melestarikan ibu-ibu yang yang mau menikah harus bisa dulu, mungkin hanya di sini saja. Betul. Nah kalau yang tadi di Lombok Barat, Lombok Utara, itu beda-beda sih. Itu beda tradisi, Mas. Beda tradisi. Tapi sama-sama Menenun. Dan hasil karya juga beda-beda ya Pak. Iya, ya? betul. Nanti masing-masing daerah punya ciri khas sendiri. Mas. Iya, iya. Gitu. Cakar. Ini apa ini ada rumah tangga simbol kebersamaan. Dalam rumah tangga dan keluarga. Kita tidak cocok pakai yang ini. Bapak nyindir kita ini. Enggak, ini yang nyindir Mas nih. Bapak ini sarkas nih. Iya, iya, ini namanya double product. Bapak diam ya. aja. Iya, ini motif berkuah. Kalau gitu Pak Zainur, thank you Pak, banget sudah. Pak sudah- Zainur. Ini, Pak. Oh iya, Pak Zainur terima kasih sudah mau memberikan Oke, kita sama-sama. semacam apa ya, digaitin untuk tur Baik, melihat baik. museum, Baik, baik, juga baik, tenunan tadi. Ya. Baik, 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 Harapannya Bapak mungkin mau disampaikan Pak? Oke, harapan kita adalah teman-teman semua Harapan kita rumah sakit Pak. Bukan. teman-teman semua, terutama di Dudes, bisa mempromosikan kita punya museum. Oh pasti Pak. Pasti. Ini bagian tugas saya juga kok untuk mempromosikan Alhamdulillah, bersama terima kasih. kawan. Ya, sebagai UKP kan utusan khusus Parto. Kan ini salah satu sebagai warisan leluhur kami. Jadi perlu kita jaga dan perlu kita lestarikan. Nah, salah satunya adalah kita buat musim tenun. Karena di tempat lain nggak ada musim tenun, Justru hanya kita di terima kasih Pak udah dijaga Oke, baik. kearifan lokalnya sama Alhamdulillah. Pak Zainal, ya. Zenor. Zain. Oke, Zenor. Ya terima kasih juga ya, dan Baik. mudah-mudahan orang-orang juga semakin tahu lagi. Amin. Dan terima kasih sudah menjaga kelestarian kebudayaan dan juga Baik. meningkatkan pariwisata di sini. Baik. Gara-gara teman-teman datang ke sini semakin ramai lagi di Amin. sini. Alhamdulillah. Ekonomi Amin, amin, di sini amin. juga naik terus. Berangkat. Amin, terima kasih banyak. Mas Bapak boleh jangan dibawa tulisan itu? Kenapa? Tapi yang jalanan enak waktu itu yang di Mandalika sebenarnya yang kita naik bebek tuh di Mandalika kan? Iya, itu juga enak banget tuh jalanan kan mulus banget. Ya tapi beda jalannya yang ini. Selamat pagi. Oke guys, biar ID kita makin jos, kita mau isi bensin pakai Pertamax Turbo dan nggak perlu ngantri karena sudah ada disediakan jalur khusus untuk customer Pertamax Turbo. Dan My Pertamina udah ada tebar hadiah, ada lagi, ini dia. Dengan hadiah berlimpah kalian bisa jadi pemenangnya, bener nggak guys? Oh iya dong. Tapi cara ikutannya gimana Pi? Biar pada tahu Pi. Gampang banget, caranya gampang, tinggal kumpulin poin My Pertamina sebanyak-banyaknya. Kemudian tukarkan poin menjadi kupon undian dan memenangkan hadiah istimewa. Wah, by the way nih ya. By the way apa? Hadiahnya apa aja Pak? Ada 2 paket Haji Furoda, 3 unit Honda HR-V, 9 paket umroh, 5 paket nonton balap Sean Glyle di via Iya, via WEC World Endurance Championship 2025 di itu Jepang. dia via World Endurance Championship 2025 in Yes. Japan, Wow. and then so many more. Oh iya iya iya. Semakin Nah, banyak lagi. Periode penukarannya gimana Pi? Pak, udah habis nih Pak, udah full. Full. Sekarang yang lain. Jadi My Pertamina ini udah tebar hadiah, udah mulai dari tanggal 20 Mei dan akan berakhir di 31 Oktober 2025. Berapa, Bor? Pokoknya aku ngeliatin nih ke kalian semua ya, setiap 10 poin dari My Pertamina kalian dapat ditukar menjadi 1 kupon undian. Oke, jangan lupa perbanyak poin My Pertamina kalian dengan melakukan pembelian produk dari Pertamax Series, Dex Series, dan juga tabung berat. Oke, tunggu apa lagi nih?
Bapak napasnya geli di sini. Oh, kumisnya udah kena kali deh. Pakai nanya tunggu apa lagi? Tunggu lu giliran isi bensin. Tunggu apa lagi nih? Segera kumpulkan poin My Pertamina, tukar menjadi kupon undian, dan bawa pulang hadiahnya, guys! Dan untuk info lebih lanjut hubungin dokter. Untuk info lebih lanjut hubungin atau follow Instagramnya @mypertamina untuk dapatkan update dan informasi promo dari My Pertamina. Oke? Gue udah ya, gantian ya. Saya bayar dulu, Pak. Lah, isi aja belum? Udah, saya langsung bayar langsung. Udah, saya. Sabar, nggak usah emosi. Sama gitu aja marah. Saya nggak lihat. Saya bayar dulu ya. Udah penuh belum? Oke, saya bayar ya semua ya. Dah. Oke? Beres. Terima kasih. My Pertamina Pertamax Turbo, top mantap is the best, dan aplikasinya langsung download My Pertamina. Oke, saatnya kita mengejar. Belum deng, ini belokan bahaya. Tenang Mas Parto, lu kok kawal dari belakang. Gua mah lagi refreshing sendirian. Kan Lombok Mandalika ini menjadi KEK ya, Pi? KEK Kawasan Ekonomi Khusus. Itu di Mandalikanya. Ternyata di luar Mandalika itu, seperti Lombok Timur dan lain-lain, ini juga tempat yang memang menjadi destinasi pariwisata. Ada yang hiking, ada yang mau ngeliat sawah, ada yang memang mereka mau Water sport, bagus banget. Water sport juga ada. Kerajinan tangan gitu. Ada. Sini. Komplit semuanya. Komplit. Oke, kita berempat kayaknya harus plan plan untuk invest. Iya, Kita soalnya- bisnis invest di di mana? Mandalika. Soalnya tahun lalu kita kesini aja, ini perkembangannya cepet Ini banget. soalnya potensi pariwisatanya bagus banget Oh, bagus soalnya. banget. Kita mau ketemu sama siapa nih? Kita mau ketemu sama teman-teman dari ITDC dan juga Injourney. Nah, mereka tuh bisa ngasih tahu kita kolaborasi, bisa investor lokal, Kita investor cari-cari internasional. tahu. Nah. Dan siapa tahu kita bisa bisnis sini bareng-bareng. Sambil makan kali enak ya? Sambil makan. Ya kan nih? Kita berempat mau investasi nih. Tak dulu, iya. Kita misalnya investasi itu kan kita mesti tahu dulu prosedurnya kayak gimana. Investornya itu mau investasi di Mandalika gimana atau di daerah-daerah lainnya gimana. Gampang, udah. Prosedurnya gampang nggak? Nih gampang sih. Izin-izinnya gitu loh. Sejuta, 2T. Udah. Oh iya. Yuk, jalan. Let's go. Mana sih ceritanya bisa begitu ya? Alhamdulillah sekarang kita lagi pada makan siang bersama Pak Troy, pastinya Injourney, dan juga ada di Dudas Minus 2 bersama Mas Parto, dan juga ada Maya dan Vicky yang udah ngobrol sama Ariel dari tadi ya. Kita lagi ngomongin masalah hak cipta tadi. Hak cipta. Beneran. Loh, kan ini suka bikin acara soalnya. Iya Bor, iya oke. Santai, Bor. Nggak usah klarifikasi, Bor. Santai aja, Bor. Oh beda sih sama yang gue denger. Habis itu kita makan siang di daerah KEK di kawasan ekonomi khusus. Ya. Di depannya Di Mandalika. tempat, ya Kuta Mandalika ya. Mandalika ada Juga, Richards Jadi namanya. ini juga investasi bersama ITDC. ITDC Ya. membuka investasi bersama teman-teman yang ada investor lokal ataupun luar negeri. Nah, ini salah satu Richards ini. Kan tahunya kan kita Mandalika itu adalah ya sirkuit, Ya. ya kan balapan. Ya. Sebetulnya kan nggak cuma itu ya, Pak Troy ya. Jadi ada hotel, fasilitasnya cukup lengkap. Ada hotel, ada restoran. Ini sekarang kita di restoran. Ini salah satu investor ITDC. Dan juga ada banyak. Pak ada telepon Pak? Waduh, Wah penting itu Pak. Harus Investor. diangkat. Oh investor. Investor tuh. Baru ini udah di Pak, investor. kalau duit angkat Pak. Kalau duit angkat Pak. Kita aman. nanti ya. Nomor 1.
investor. Jadi benar tadi kata Mas Desta, kalau Mandalika itu sebenarnya tidak hanya sirkuit. Mungkin kebanyakan orang hanya taunya sirkuit, karena kan memang itu adalah atraksi pertama yang kita buka di Mandalika. Dan memang sengaja tujuannya untuk menarik perhatian lah, supaya lebih banyak pengunjung. Tapi sebenarnya selain daripada sirkuit, ada banyak banget atraksi atau mungkin feature-feature lain yang sebenarnya bisa dinikmati oleh nggak hanya turis dari luar, tapi juga lokal. Betul. Nah, yang paling penting itu yang pertama itu feature alamnya, karena pantai kita punya sekitar 16 km beachfront. Dan itu terdiri dari beberapa, mungkin kalau nggak salah ada 3 jenis pantai lah. Dan semuanya bagus-bagus tapi berbeda karakter. Ada yang pasirnya halus. Tapi tadi sejalan-jalan ngeliatnya tuh kayaknya lama-kelamaan mau dirubah kayak bawah ini tuh kayak tempat wisata tapi ada sirkuitnya gitu ya? Betul. Jadi sebenarnya benar, karena sebenarnya kawasan Mandalika itu yang dikelola dan dimiliki oleh ITDC itu luasnya 1.100 hektar. Jadi sirkuit itu hanya salah satu dari atraksi yang nantinya ke depannya akan dikembangkan. Jadi pantai itu terutama salah satu juga atraksi yang nantinya di sepanjang pantai mudah-mudahan di masa mendatang sudah ada beberapa investor juga yang diharapkan investornya untuk apa aja Mbak Vicky? Macam-macam. Sebenarnya kita ada semuanya karena di dalam master plan kita nggak hanya bikin hotel contohnya, tapi ada commercial juga, ada residential juga, ada retail juga, dan juga ada atraksi-atraksi lainnya kayak misalnya golf course atau motorsports gitu juga ada. Kalau Rans atau Vindes mau invest ikut bisa dong. Wah, bisa banget. Parto Channel juga bisa dong. Bisa banget. Nah, cara investasinya tuh sebenarnya gampang banget. Untuk cari tahu lot-lot mana yang masih available itu bisa cek di media sosialnya ITDC atau cek ke websitenya. Tapi yang paling gampang itu sebenarnya untuk datang ke kantor kita. Karena di bawah Masjid Nurul Bilal di Mandalika, dan di situ kita ada tim business development juga yang selalu ada setiap hari. Jadi siapapun, kapanpun, mudah-mudahan di jam kerja ya bisa datang. Nanti kita bisa nanya-nanya di situ, dan biasanya kita juga bisa antar langsung ke lokasi-lokasinya. Karena kan sebenarnya ada macam-macam gitu. Biasanya Mbak Vicky yang langsung bisa by request. Bisa diatur. Yang sudah dan sedang berlangsung pembangunannya. Jadi kita baru kerjasama bersama salah satu investor dari Jepang dan Dubai. Jepang dan Dubai udah masuk sini, keren. Mereka salah satu mungkin investor pertama ya Pak Troy yang bekerja sama dengan kita dan akan membangun luxury hotel. Di lokasinya di sepanjang di depan pantai inilah. Ya, jadi pas kita di depan pantai yang Kuta Mandalika itu kalau nggak salah terbentang 16 km, 12 sampai 16 ya? 16 bagus banget proper. Udah ready semua di situ buat dan pasirnya turis. bagus banget, bersih. Beach Club juga ada, sudah ada juga bekerja sama. Kalau dia investornya dari Belanda, orangnya asli Maroko tapi sebenarnya warga negara Belanda. Dan dia juga kita sudah mulai bekerja sama dengan mereka juga. Jadi dia sudah punya beberapa di Mandalika, di sekitar Kuta Lama yang itu di sebelahnya Mandalika atau masih di kawasan Mandalika. Jadi ini juga menunjukkan tandanya kalau dia mau berinvestasi lebih dari 4 bisnis, itu menunjukkan banyak potensi dan ada marketnya. Karena untuk prospek jangka panjangnya ini sangat bagus. Apalagi karena sebentar lagi kan, tadi Pak Troy juga kasih tahu saya, di bulan nanti kan akan ada MotoGP juga. Memang ini kan Mandalika ini udah kelasnya internasional, apalagi sirkuitnya. Terus nanti juga ada event lari Pak Troy. Oh iya, maraton. Saya sama Ari nanti akan lari maraton di Mandalika untuk tahun ini. Nasional dulu, tahun depan di Mandalika akan bikin internasional. Jadi memang untuk investor asing dan lain-lain, ini potensinya mereka melihat ini cukup menjanjikan. Ya pastinya juga disupport lah sama yang lokal juga nggak menutup kemungkinan kan. Investor lokal juga banyak juga. Yang lokal, sudah banyak betul. Richard ini investor lokal. Ya. Richard investor lokal. Makanya makanannya dominasinya Indonesian food. Makanannya enak-enak semua. Iga bakar. Indonesian food luar biasa enak-enak banget. Ada yang sampai habis banget makan nasinya itu sama iga bakar. Wah, ada itu satu orang. Akhirnya dia begak dia. Misalnya Pak Troy, misalnya saya nih, saya sama Desta, untuk Gading, Ariel atau Mas Parto. Oke, kita mau kerja sama ITDC atau Injerni untuk membangun restoran Dudas Manaswan. Wah, boleh banget. Atau mau membangun beach club. Boleh atau banget. apa. Nah, mekanismenya seperti apa? Yang pasti pertama datang ke ITDC, nanti ketemu dengan tim business development seperti yang tadi disampaikan oleh Vicky.
Nanti dari situ kita yang paling penting kita lihat dulu calon tempatnya mau ada di mana, lokasinya mau di mana segala macam. Dari situ nanti kita ngobrol segala macam, termasuk nanti bikin proposal dan segala macam. Nah, yang menarik kan di sini adalah KEK, kawasan ekonomi khusus. Betul. Jadi itu benefit yang tidak didapatkan di tempat lain. Seperti kemarin Sanur yang baru diresmikan oleh Pak Betul. Prabowo. Jadi banyak keuntungan yang bisa diberikan oleh fasilitas KEK, termasuk beberapa stimulus dari pengelola KEK yang berkoordinasi dengan ITDC. Dan yang paling penting kan bekerja sama dengan ITDC itu berarti melakukan bisnis dengan pemerintah. Artinya legalitas formalnya, keamanannya terjamin. Jadi bukan sembarangan, tapi betul-betul semua yang dijaga itu adalah mulai dari A sampai Z, dari hulu ke hilir. Dan itu nanti semua prosesnya dikawal sampai dengan tuntas. Tapi Pak Troy, ini bapak saya ngantuk nih kebetulan nih. Kalau ngantuk kan ada hotelnya juga. Nah, ini masuk ke sini. Kalau ngantuk bisa ke spanya di Pullman. Ada hotel Pullman punyanya ITDC, Injerni. Tapi benar tadi kata ada pertanyaan juga, menjagain supaya itu tadi soal alamnya itu batas-batasnya gimana tuh? Biar tidak merusak atau... Yang pasti gini, kita punya master plan. Jadi ITDC mengeluarkan master plan. Semua investor itu yang masuk ke Mandalika itu harus cocok dan fit dengan master plan yang dikeluarkan oleh ITDC. Jadi nggak sembarangan ya. Nggak sembarang ngebangun, karena sudah ditentukan buat restoran di mana, hotel di mana, beach house di mana, sarana olahraga di mana. Nih kayak sekarang di depan kita nih ada water sport yang lagi rame banget. Nah itu juga mereka udah sesuai dengan plottingan yang master plan. Jadi seharusnya secara plottingannya pun itu tidak akan berbenturan. Iya, dan juga berhubungan dengan masyarakat lokalnya juga ya, Pak Troy ya? Pastinya, karena begitu ini bergerak, buka segala macam fasilitas, tenaga kerja yang paling pertama terserap. Dari lokal pasti. Itu yang paling penting. Dan juga memang kita akuin, kita kan sama Pak Troy ini udah setahun hampir, kurang lebih ya. Alhamdulillah Pak Troy ini udah RUPS baru dengan jabatan barunya. Selamat. Kasih tau dong Pak Troy dong. Sekarang. Alhamdulillah dikasih amanah. Kalau kemarin direktur komersial, sekarang direktur operasi. Wih, jadi operasional semuanya di luar biasa. Jadi membawahi 3 kawasan, ada Nusa Dua, Mandalika dan Golomori di Labuan Bajo. Wow. Yang Golomori kita datang kemarin. Nanti juga yang di Sanur itu yang di Bali yang di Sanur yang kemarin sama Pak Presiden. Sama Mandalika semuanya kontrolnya Nusa Dua juga kontrolnya sama Pak Troy semua. Kita support. Ngomong-ngomong kan yang Golomori udah ngomong kita tadi kok ngomong sih. Kalau ngomong-ngomong kan mau dari Golomori. Daripada gue lupa. Ada jazz festival. Ya. Itu gimana? Kemarin udah. Jadi sukses. Golomori Jazz itu kemarin bulan April itu udah keren banget, penuh, semua happy, acaranya oke, cuacanya pun oke, dan kita udah akan bikin tahun depan tanggal 2-3 Mei. Ariel harus nyanyi. Internasional Golomori. Gue sama Parto. Malah gua bisanya. Loh, kemarin itu ada Andin, ada Malik Endesial. Lalu ada Sheila Majid. Troy masih nyambung lagi. Kalau bapak saya mau cek darah. Rumah sakit di sini juga. Di sini fasilitas klinik semua lengkap. Standar internasional. Rumah sakit juga ada. Rumah sakit udah ada, Pak? Jadi gini, rumah sakit itu terdekat adalah rumah sakit di Kota Mataram. Kalau tempat pemakaman di mana? Jadi rumah sakit juga udah ada, Pak Troy ya? RSUD Mataram dekat dari sini, tapi di Mandalika sendiri sekarang banyak klinik yang sudah tersertifikasi. Jadi harusnya itu penting. Aman. Nah tadi juga kan kita udah tahu kan kalau Pullman itu punya ITDC. Nah ITDC punya pengembangan akomodasi lagi, mungkin berbeda kelas dan berbeda konsep dengan Pullman. Yang pertama udah ada Balai Seka 1, awalnya sebenarnya itu dikhususkan untuk karyawan, tapi ternyata banyak yang berminat. Nah jadi kita mau mengembangkan lagi Balai Seka 2. Jadi kalau yang sekarang Balai Seka 1 itu hanya 8 kamar. Nah nanti Balai Seka 2 ini akan ada 30 kamar lagi, plus kita juga ada fasilitas-fasilitas pendukungnya dan fokusnya di sports. Jadi kita mau buka paddle court juga, basketball court, terus kemudian ada studio pilates, yoga, dan tentunya ada kafenya atau resto untuk mendukung lah. Nah jadi itu baru groundbreaking beberapa minggu lalu ya, beberapa minggu lalu. Jadi mudah-mudahan di tahun depan
sudah bisa beroperasi, tapi kita melakukannya bertahap dulu. Yang pertama sih maunya pedal court-nya dulu sama cafe-nya dulu untuk menarik. Ya, untuk menarik crowd. Untuk turis-turis yang misalnya lokal turis dari Indonesia sendiri gitu, yang mungkin budgetnya terbatas gitu, ini gimana? Ini cocok Balai Seka. Oke. Betul, karena kan yang tadi saya udah bilang kalau di Pullman itu mungkin kelasnya kelas bintang 5 lah gitu. Nah, ini Balai Seka itu bintang 3, bintang 2, bintang 3. Dan itu sengaja juga salah satu strategi kita dalam master plan, jadi tidak hanya mengakomodir satu kelas saja. Jadi semua segmen kita mau berusaha akomodir atau facilitate, makanya ada beragam hotel. Jadi apalagi kalau misalnya ada event internasional, teman-teman ini bisa pilih hotel yang mana yang Balai Seka tadi. Ya, sesuai budget. Sesuai budget. Karena kita di Indonesia sendiri nggak ada sirkuit selain Mandalika, dan Mandalika ini kelasnya udah internasional. Sayang kalau misalnya kita samping kanan kirinya nggak kita kembangkan. Jadi Indonesia harus tahu punya Mandalika yang begitu diagung-agungkan oleh dunia. Betul. Salah satunya sirkuit Mandalikanya. Betul. Pak Troy kalau habis makan suka ngantuk nggak sih Pak? Kalau ngantuk, spa itu tadi. Tuh, ke spa tadi Pak. Kita ada gampang. Atau mungkin harus main water sport. Bapak biasa ini kakek biasa main waterboom. Sama mandi bola kalau ada. Bawa anduk lagi. Jadi batas Tapi nanti mau main jet pump kan? Jet dong. Jet pump. Kalau gitu kakinya dikasih apa balok batu gitu, nggak bisa naik lagi. Aduh, saya sampai bengek Pak. Dengar Pak. Ini habis kita makan ini, kan makanannya enak-enak nih. Biasanya kalau enak-enak takutnya kolesterolnya naik. Kita harus ke depan Kita turunin dulu. Turun ke pantai. Ini Pantai Kuta Mandalika. Jadi ini sentra kegiatan masyarakat Mandalika ada di sini. Pantainya nggak kalah dengan tempat yang lain. Apa? Oh, ada tandu nggak Pak? Dari tandu dia. Napas buatan mau? Tenang, ada bugi. Ada bugi. Kalau capek nanti boleh disetirin. Lifeguard ada lifeguard. Lifeguard harus ada ya. Aman, tenang. Yang bikin keren sih kalau kita bicara lifeguard, di sini tuh ada kantor Basarnas. Jadi Basarnas langsung Basarnas? Langsung Basarnas. Jadi Basarnas itu memang menempatkan timnya di sini untuk memastikan proses penyelamatan itu sesuai dengan standar yang terbaik. Jadi Basarnas sudah bukan lifeguard biasa. Jadi benar-benar Basarnas dia base-nya di Pantai Kuta Mandalika. Basarnas bisa bukan gitu. Ini bisa buat berenang nggak sih? Bisa. Bisa untuk surfing gitu nggak ombaknya? Kalau surfing nggak di sini, di tempat yang lain. Beda tempat ya. Ini lebih kepada water sport. Ini bukti kita 2 kali kembali ke Mandalika. Ya. Tidak membosankan. Tidak membosankan. Waktu itu kita explore sirkuit dan ternyata ini masih banyak lagi. Tapi hebatnya ITDC dan Injourney sudah melakukan tugasnya dengan baik. Tentunya Pak Troy hebat. Kita apresiasi dong sama Pak Troy. Tim Injourney dan ITDC top mantap is the best. Tim. Tadinya sebenarnya saya mau ngajakin Nagita sama Rafathar Rayansa tadinya kan, cuman gara-gara Nagita ada pertandingan pedal. Nanti dia lupa. Nah, saya mau kasih oleh-oleh apa ya kalau buat ini juga mau kasih ke istrinya. Ini juga. Ini juga. Namanya Dudas. Oh iya, sorry, maksud saya. Keluarga ke anak. Ke anak. Ya, ke anak. Ini marah-marah terus. Bukan marah, sensitif itu bro. Oleh-oleh ya. Oleh-oleh tuh apalagi kalau buat orang yang kita cintai, kita sayangi, itu di sini ada tempat yang keren. Jadi di NTB itu terkenal dengan Mutiara. Mutiara. Yes. Salah satu investor yang membuka di Mandalika itu adalah brandnya adalah Lipco. Berpusat di Mataram. Terus kemudian akhirnya karena melihat pertumbuhan Mandalika yang semakin baik, maju, ambil keputusan untuk menjadi salah satu investor di Mandalika. Dan alhamdulillah konsumennya kebanyakan orang asing. Artinya apa? Pembeliannya bagus, tenaga kerjanya dapat, dan juga exposure-nya bagus karena bule-bule itu mengkampanyekan produknya. Berarti Mutiara ya? Mutiara. Wah, boleh tuh. Nah, Pak, kan Lipco deket nih di sini. Kita bisa naik bugi sebenarnya ke sana. Bapak bisa nyetir bugi nggak? Kan saya tiap hari udah nyupir, gantian loh. Oke. Tamu-tamu lah. Siapa nih yang mau nyetir? Tiap hari kita udah narik bugi. Bisa kita semua. Saya pemain golf bisa. Nggak jauh kan dari sini, cuman berapa menit lah? 5-10 menit. Main golf ini KD-nya. Bisa nyetir bugi juga. KD di Raffi punya. Bisa kita nyetir KD semua, nyetir KD. Nyetir bugi semua bisa, aman. Oke, Bisa lah. habis ini kita langsung ya ke sana. Oke.
Sampailah kita ke satu toko mutiara yang cukup terkenal, Lipko. Ya, bertemu dengan cici-cici ownernya. Ya. Halo, apa kabar? Halo, selamat sore. Ini ownernya Ibu siapa Bu namanya Bu? Ibu Lili. Ibu Ibu Lili. Ini nama anak lo, Pi. Anak saya, namanya Ibu Lili. Ini dikasih mutiaranya. Bukan. Ini mau cuci muka dulu ya segar. Jadi udah berapa lama Bu bukanya ini Bu? Kalau di Mandalikanya sih baru 1 tahun ini. Baru 1 tahun. Maaf Tapi ya. Lipko sudah berdiri sudah sejak 93. Capek dong Bu, berdiri dari 93 Ya ya. ampun. Paling banyak pembelinya dari turis apa biasanya? Semua turis yang datang ke Mandalika Oke. semua sangat antusiasnya dengan adanya Lipko di Mandalika. Wah, ini mutiara semua Bu ya? Tapi boleh tahu nggak Bu, range harganya dari berapa sampai berapa? 1 juta sampai 1 miliar. Nah Bu, kita mau beli yang sejuta, Raffi mau beli yang se-M. Iya. Kita lihat, boleh Bu ya? Boleh lihat, Bu. Sama Ibu bareng juga boleh. Yang mana nih Bu biasanya? Mutiaranya. Yang satunya mana? Ini. Ini dipakai Bang. Ini benar. Bu, pulangnya hati-hati Bu. Ini yang Ini paling ada sering, yang paling sering. ada antingnya air laut, air tawar, sama air soft gun. Bapak mau berapa? Aduh, jalannya gini dong. Radiator saya. Bu, kalau kelebihannya mutiara Lombok dengan mutiara-mutiara lainnya ada nggak Bu bedanya dengan yang lain? Mutiara Lombok itu Pedes. Enggak, ini kan Lombok. Iya. itu Iya. sambal. Iya, iya. Apa ya? Mutiara Lombok itu agak pedas dia. Bener ya. Nah, karena di Lombok kan. Enggak. Mau diambil mutiara 1 miliarnya. Gimana Bu? Bedanya apa dengan mutiara yang lainnya? Karena lautnya Lombok lebih bersih, lebih jernih. Ya. Karena memiara mutiara itu di laut selatan, Oke. bukan sembarang laut. Jadi membutuhkan ketenangan air, kebersihan air. Karena kalau seafoodnya terlalu sehat juga, mutiaranya jatuh. Karena ini dipiara di laut bebas. Jadi sekedar info kan mutiara itu di dalam kerang Bu ya Di berarti? dalam. Itu nyarinya nggak semua kerang ada berarti ya? Enggak, khusus. Prosesnya Ada kerang gimana, Bu? khususnya? Iya. Berapa lama itu sampai kerang itu menghasilkan mutiara Bu? Minimal 2 tahun. 2 tahun? Minimal. Minimal 2 tahun. Iya, iya. Dan tahunnya ada mutiara atau enggak itu gimana Bu? Nah, memang itu resikonya yang memiara mutiara seperti kami. Oke. Tidak semua kerang itu Oh, bisa berhasil, bisa enggak juga ya? dan tidak semua mutiara itu menghasilkan yang berkualitas. Jadi yang berkualitas sangat mahal. Tapi mungkin pertanyaan banyak orang, misalnya kita makan seafood nih ada kerangnya, Ya. mungkin nggak kita nemu mutiara di dalam? Nggak ada. Kenapa Bu? Bukan khusus untuk makan. Oh, beda-beda tipe kerang. Beda. Tapi kerang mutiara bisa dimakan tidak? Bisa. Oh bisa juga. Ini siapa sih orang nanya mulu dari tadi? Ya kan emang disuruh. Oh, Emang iya, tugas iya, gua. maaf. Gua hancurin kamera nih. Sorry, saya Orang disuruh kok. Tipenya kerang yang mana sih? Oh, yang begini, yang gede gini. Ini yang paling gede kerangnya. Ada yang gede lagi. Keranggan. Paling aku baru mau ngomong. Keranggan. Oh, contohnya. Oh, yang tipe begini kerangnya ya? Cara bedain mutiara yang berkualitas, yang enggak berkualitas. Oh nanti saya kasih. Nggak apa-apa. Ini mutiara yang hilang dulu ini. Ini. Bu, maaf, kalau mutiara asli dengan mutiara yang imitasi tuh kelihatan banget bedanya nggak? Kelihatan, tetapi itu kalau orang awam nggak bisa bedakan. Oke. Jadi makanya kalau beli mutiara harus di tempat yang bisa memberikan garansi keasliannya. Ini berapa? Ini 2 juta. Oh 2 juta, kirain sih 2,7 miliar. Per apa? Oh, per gramnya. Nah, ini belum dihitung. Ditimbang, ini ada beratnya. Mana kacamata ibu ya? Mana kacamata? Ini Bu, mana Bu? Kacamata. Gila. Dari belakang saya pikir, oh Bayu Nisara bukan. Saya pikir rambutnya pendek. Beresiko sekali tuh. Dia emang suka. Dengar. Dia ngubur dirinya. 10 orang yang lihat saya, yang bilang saya Yuni Sara itu 9. Woi, banyak. Sikat, Pi. Sikat, Pi. Emang pikir gigi disikat. Ada beliin buat Alea. Buat Alea. Iya. Anting apa kalung? Pendan. Oh, penda. Kayak Leontin ya? Iya, kayak. Iya. Pendan. Bu, kalau ini di sepuh atau di apain sih? Enggak, semua original. Ini ada yang warna begini. Kan ada yang hitam, ada yang putih,
Tapi kan bentuknya pasti dari kerang itu kan berantakan kan? Atau memang harus dipoles? Udah bulat. Mutiara dia tidak bisa dipoles. Oke. Bukan seperti diamond, safir. Iya, jadi dari kerang yang udah begini? Iya, jadi kalau mendapatkan yang bagus itu kan dari sekian banyak yang kita harus seleksi. Iya. Sedangkan yang jelek tuh banyak. Tapi nggak dibuang kan, Bu ya? Nggak dibuang, cuma kan lo. Iya. Bu, saya mau tanya, merangkai-rangkai mutiara ini gimana caranya? Ditusuk-tusuk atau diapain? Ya, gampang-gampang susah, tapi boleh. Berarti dibolongin, Saya Bu, mau tanya yang susahnya gimana dah? Kalau gampangnya pasti tahu kita. Oh, Susahnya ngelobangin. wah gampang itu. Dia nggak pecah kalau dibor ya, Bu ya? Ci ya? Tergantung. Udah ada bolongannya nih? Belum? Oh, belum. Iya, jadi dibor pakai mesin. Tapi ngebornya juga ada resikonya. Iya, kenapa itu? Rusak. Oh iya. Bu, tebak Bu, di mana Bu? Tebak. Kalau ketemu gimana? Kalau ketemu buat Ibu. Kalau emang punya dia. Oh, punya dia. Oh ya, Kurang ajar loh. Oh iya Bu, ini kan toko Ibu udah banyak di mana-mana, salah satunya nih di Mandalika. Iya. Kenapa mau invest di Mandalika? Karena di Mandalika itu sangat menjanjikan. Nah, ini dia. Ada marketnya ada ya? Ada, sangat. Sekarang mendunia. Kalau orang bilang ke Lombok itu nggak bilang ke Lombok, ke Mandalika. Langsung? Tahunya Mandalika itu Lombok. Oh. Top of mind-nya udah ke Mandalika berarti. Dunia. Iya. Jadi itulah alasan kenapa Ibu juga mau invest di Mandalika ini gitu ya, Bu. Iya, selain itu penggemar mutiara juga ini mendunia. Ya, dan marketnya banyak ya, Bu ya. Jadi orang kalau ke Lombok landing pesawat maunya cari mutiara. Jadi saya untuk mempermudahkan tamu-tamu yang ada di Mandalika, jadi nggak mesti harus ke Mataram. Nah, jadi sudah kami siapkan di. Emang langsung jadi destinasi langsung ya? Iya. Seperti penerbangan kan kalau ke Mandalika kan dekat. Iya. Jadi semua fullnya ke Mandalika. Bu, Ya. saya ngeliat ini buat apa Bu? Oke. Pinter, pertanyaannya bagus ini orang. Saya kira matematik apa? Oh, ukuran. Kami sebelum merangkai mutiara kan harus dipilih dulu. Oh desainnya, ceritanya desainnya ya? Iya. Seperti ini yang low grade. Low grade. Ya, kualitas mutiara itu banyak. Ya. Paling low. Seperti begini satu kalung cuma 20 juta. Ada 200 juta. Tapi sekarang orang semua udah tahu mana yang 200, mana yang 20 tahu. Kalau bininya Ari pakai begini orang tahu tuh pakainya 20 juta. Kalau pakai yang 300 juta orang juga tahu itu yang 300 juta. Oke, dari mananya sih Bu kelihatan? Ini low grade-nya dari mana, Bu? Ya oke. Pakai mulus, pakai oke kali ya? Ya kalau cewek mulus kan mahal juga. Iya betul. Itu dia. Tolong dong, ini image kita baik. Ya, jadi kayak begini. Kalau ini kan dia ada aja masih. Oh. Ini dia nggak bisa dipoles. Mutiara tuh keunikan. Udah asli gitu aja? Asli gini. Jadi kalau yang bulat tuh memang benar-benar bulat dari sananya gitu ya? Iya, jadi kalau yang benar-benar mulus itu pilihan. Semakin sempurna berarti semakin mahal. Semakin mahal. Oke. Ya. Makanya kalau ditanya satu kalung sampai 300 juta, ya memang bagus. Nih 1,5 per gram? 1,5 juta. Per gram loh. Iya. Tapi mengontrolnya kayak gini misalnya. Taruhlah misalnya hilang 1 atau 2 itu gimana, Bu? Ini kan ngacak ya maksudnya kayak gini. Iya, nggak masalah. Oh, nggak masalah. Oh. Bilang dong. Nggak masalah. Kalaupun terjadi. Kan ada malaikat yang. Ini dia. Ayo. Habis. Balikin. Udah gua mau ambil. Oke, makasih kalau gitu kita jadi tahu banget nih soal mutiara ya yang sama sekali buta. Sukses, ya. Ya. Sukses buat Lagi Lipko ya, Bu, ya. Jewelry. Sukses buat Lipko ya. Jadi bukan sirkuitnya aja. Ya, kan kita ini ke pantainya juga. Ya kalau kita lihat sekarang di sini memang udah well prepare banget ya. Semua Iya, sudah betul. Dan Sudah masih tersedia banyak semua juga gitu. yang segera on progress ya. Iya, iya. Yes. Cuma Nah, ini kan kok kan katanya ada water sportnya. ya. Ini kok surut? Karena jam segini, udah jam segini. Biasanya rame itu pagi siang. Bukannya kalau malam biasa malah pasang ya? Nah, ini kebalikannya. Oh iya, malah surut ya, lucu bisa jalan-jalan ke situ ya. Iya, jadi sebenarnya walaupun sekarang nggak kelihatan, cuman kalau kita lihat di belakang situ itu semua jenis-jenis water sport yang bisa
kita mainkan di sini. Nah, khusus penyewaan di sini. betul, khusus di area ini itu hanya non-motorized water sport activities. Sesuai dengan perencanaan master plan kita. Aman Kalau ya. yang jet ski itu di sisi sebelah sana. beda. Nah, di sini juga ada macam-macam dari banana boat, kite surfing yang tadi kita Ya. lihat itu yang Oh, tadi ya, kite rasanya, surfing, ya benar. itu ada di sini semua. Nah, si water sport ini beda jenis kerjasamanya kalau kita ngomongin investasi. Karena sebenarnya kalau di Mandalika itu kita ada berbagai macam jenis kerjasama. Kalau yang hotel atau akomodasi lainnya, restoran, itu kan kita kerjasama jangka panjang. Ya. Nah, ini salah satu contoh activation initiatives yang kita adakan di Mandalika untuk menghidupkan kawasan gitu, atraksi-atraksi. Jadi ini jatuhnya ke short term. Jadi bukan nggak hanya temporary tapi lebih short term kayak mungkin beberapa tahun ke depan gitu. Jadi beda dengan pemanfaatan atau penggunaan lahan yang lain-lainnya. Nah, dan kita terbuka untuk berbagai jenis aktivasi untuk kawasan, tidak hanya water sport activities yang di depan beachfront kayak yang sekarang, tapi juga nanti mungkin aktivitas-aktivitas lain atau event-event lain, aktivasi lainnya yang bisa kita lakukan di seluruh kawasan Mandalika. Banyak nih yang bisa Gitu, dilakuin di sini. banyak banget. Banyak yang bisa diinvest Dan ini. ini pasirnya semua asli ya? Asli dong. Boleh dipegang loh. Tadi kesini jalannya kesusahan karena sangat halus pasirnya. Jadi kita tenggelam. Diam aja, Mas Ariel 5 aja. Saya jaga keseimbangan, Pak. Saya terus. Ini pasirnya tebal, Gede-gede. bersih lagi. Tapi saya tadi lihat ada ikoniknya tulisannya Kuta Mandalika. Kuta Mandalika, ya. Ini pantai Kuta Mandalika dan ini dari antara 12 atau 16 km beachfront yang kita kelola. Ini adalah salah satu spot yang paling disukai oleh warga lokal. Jadi mau hari libur, hari biasa pasti penuh gitu. Gitu. Kelihatan view-nya bagus banget. Mas Parto pernah ke Mandalika sebelumnya? Belum pernah. Ini pertama Ini pertama kali. kali. Katanya kalau pertama kali harus nyebur ngerasain airnya. Biar balik lagi katanya. Sama makan pasir katanya. Lagi ada. Tapi Mas Parto datang ke sini emang dia memang sama sekali nggak minta bayaran. Dan juga makan sukarela dan dia suka diajak jalan-jalan. Dan kita kasih makan aja udah. Udah cukup puas dengan itu. Cukup, Pak. Betul ya begitu ya? Iya, betul, Pak. Bapak bilang betul berarti benar ya? Iya, Pak, betul. Benar ya. Mas Pertama, Parto, ya. first impression apa ke Mandalika pertama kali nih? Kita mah udah kedua kali kalau kita bareng-bareng ya. Ya, Ya, banyak lokasi buat wisatanya bagus-bagus ya. yang baru-baru lagi ya. Baru-baru lagi. Terus saya belum pernah ke sirkuitnya. Cuma anak saya pernah ke sana, cerita bagus gitu. Makanya saya pengen nyoba ke Ancol gitu. Bukan. Itu sirkuit. Itu sirkuit yang di Ancol, ini di Mandalika. Iya, Beda dong. Jauh lebih bagus. Besok loh. ada mobil khusus buat Mas Parto ke sirkuit Mandalika. Jam 3 pagi. Ada mau? Enggak, Pak, saya belum bangun. Kita besok masih muter-muter lagi nih. Masa di sini doang? Masih ada satu Masih hari lagi. banyak yang bisa dilihat di Tolongin Mandalika. tuh kapal gimana dia keluarnya ya? Dia juga lagi bingung kesininya gimana. Itu kapal haram atau gimana itu? Parkir kayaknya. Parkir. parkir. Dia di Valley. Jadi bisa. Gitu. Tapi lapar juga sih. Bisa dinner yang asik di mana ya, Pak? Bisa dong. Di sini ada banyak restoran. Nah, kita nanti akan ke salah satu restoran yang persis di depan sini. Itu juga salah satu restoran favorit kita semua di sini. Wih. Dan nanti view-nya bisa lihat ke sini. Beach view, beach view. Jujur aja banyak yang orang lebih kenal Mandalika dibandingkan dengan wisata Lomboknya. Ya. Dan ini yang justru harus kita semacam Perkenalkan ke masyarakat, perkenalkan Pak. ke masyarakat, informasikan bahwa Lombok itu indah sekali, bukan cuma Mandalika. Tapi tadi itu pemandangannya, tempat-tempat wisatanya. Dan udah proper semua ya. Benar. Dan masih ada juga yang on progress, semua lagi dibangun Iya. semua. Akhirnya kita dinner juga di tempat makan yang asik banget. Ini Kita namanya. lagi edit foto nih karena fotonya bagus-bagus loh. Bagus banget. Ini apa nama Pak Troy? Taku. Taku. Taku di Pantai Kuta Mandalika. Jadi depannya langsung persis ini Pantai. pantai. Mandalika tadi. Di Mandalika tadi. Tadi pantainya kita lihat surut ya. Lucunya kita baru tahu di situ jam 6 bukan air pasang ya, malah surut ya. Malah Iya, surut sore. Banyak hal-hal yang kayak kita baru tahu pas kita datang ke sini gitu. Ternyata memang di sini jam 6. Ada perbedaannya, biasanya Iya. pantai pasang ini pantai surut. Iya, ini Nah, kebalik. itu sebenarnya karena kita tuh sekarang lagi di bulan mati atau kebalikannya bulan purnama. Jadi tadi Oh, ngaruh ya bulannya. Betul, Air pasang ternyata surutnya. ngaruh. Betul. Jadi kalau tadi itu di jam 18 Wita itu adalah titik terendah. Jadi malah paling surut. Nah, nanti titik
paling tingginya atau pas pasang itu di jam 12 dini hari. Tapi malam ada yang air pasang gitu maksudnya selain karena ada bulan Purwanto tadi tuh kan. Purnama. Kalau Purwanto ada yang punya hotel di Bandung ada teman saya. Purwanto ada. Oh iya ada ternyata. Tapi bukan bulan, orang. Oh iya. Maksudnya selain bulan purnama itu ada juga nggak masa-masa di mana kalau malam tuh air pasang di sini? Atau emang selalu surut kalau malam? Tergantung bulannya apa Ya. gitu. Nah, kebetulan di hari ini itu surutnya tuh lebih apa namanya? Lebih dalam Lebih lah. cepat. Lebih Iya, cepat iya. di waktunya gitu. Nah, makanya tadi kita lihat agak kosong kan pas sore nggak ada aktivitas water sport. Tapi tadi siang seperti kayak normal lah masih pasang jadi mereka bisa main Iya, di tadi pas pantai. kita naik motor tuh sempat lihat tuh kan yang Iya, water iya. rocknya. Cuma Tapi ada ini pertanyaan juga nih Pak Troy soal kemungkinan sirkuit Mandalika jadi F1 mungkin nggak? Wes. Menarik. F1 Iya, Iya, kan bener. Masih banyak yang nanya dong. Tapi udah lolos sertifikasinya sudah bisa ya? Jadi sebenarnya gini, kalau untuk sampai ke level F1 bukan hanya masalah homologasi, tapi juga masalah track dan yang pasti paling penting Infrastruktur. infrastruktur. Karena gini, begitu bicara F1, ini standarnya semua sekian kali lipat dibandingkan GP. Artinya mulai dari hotelnya, rumah sakit dan fasilitas pendukung lainnya tuh semua harus setara dengan itu. Mandalika memungkinkan, tapi yang paling pertama tracknya harus dipanjangin dulu. Karena tracknya belum memenuhi untuk sampai event F1. Tapi kalau GT3 kayak kemarin yang kita bikin buat itu masih oke. Tapi begitu formulanya Formula One, nah itu belum sampai karena tracknya harus diperpanjang daripada track yang sekarang ada. Soal F1 berarti tugas UKP berarti Pak ya? Oh bukan tugas saya, itu tugas bersama-sama bersama pemerintah juga. Iya. Itu tugas UKP menyampaikan. Saya menyampaikan aja, dan Iya. acara ini kan kita bisa menyampaikan. Sorry ibu ini siapa ya? Lo bukan. Ini lagi. Itu kan harus berbagai macam lintas Ya, kementerian, betul. semuanya. Harus bersinergi ya. Bersinergi. Jadi semua stakeholder terkait itu harus bisa support. Karena kan ujung-ujung ini bawa nama Indonesia mendunia. Ya, betul. Mas Marto dari tadi diem aja nih. Baru minum deh. Nanya apa kayak begitu. Barusan saya tanya-tanya. Ini Mas Parto pertama kali datang ke Mandalika loh. ya Terus kenapa? Ya nggak apa-apa, maksudnya Seneng nggak? Ditanya itu marah sih. Tanya marah-marah terus. Enggak, kalau yang nanya dia marah saya. Kalau Oke. ini saya mau tanya aja. Iya. Terus di sini pengunjungnya banyak sekali tadi kita bisa ngeliat dari pantainya. Terus banyakan mana? Turis lokal atau asing di sini? Pak? Pertanyaan menarik tuh. Pertanyaan menarik. Bodoh amat Desta. Udah urusan sama lu. Wah, apa kayak lo? Jadi sekarang ini karena yang paling kalau saat ini pas hari ini nih bersamaan dengan long weekend. Jadi memang banyak keluarga yang datang ke Mandalika, keluarga Indonesia. Plus liburan sekolah juga. Makanya boleh dicek hari ini sampai dengan Minggu dari kemarin Jumat itu pesawat susah banget. Ke Lombok susah, pulang ke Jakarta juga susah. Bahkan sampai teman-teman ada yang harus transit dulu ke Jakarta, baru ke Lombok. Itu dari Bali. Transit Bali. Ya. Sampai kayak gitu ceritanya. Jadi artinya kalau ditanya sekarang nih dominasi turis lokal oke, karena bersama dengan libur sekolah, libur long weekend. Tapi kalau kita bicara turis asing, banyak banget sekarang yang milih Mandalika. Karena masih bagus alamnya, tidak macet, terus Fresh ya Pak? fresh juga. Jadi memang situasinya itu yang dicari oleh banyak turis. Tapi mereka juga pengen Mandalika ini kan berkembang. Makanya sekarang banyak fasilitas-fasilitas baru yang dikembangkan oleh ITDC bersama para investor. Dan untungnya kalau kerja sama-sama ITDC pemerintah kan dijamin keamanannya semuanya dari hulu ke hilirnya. Investor semua serba transparan. Iya, dan semua. kemarin kita memang udah lihat satu tanah, kita mau invest juta 1 T kan? 2 triliun. Oke. Nah, kita balik lagi ke soal investasi nih Pak. Yes. Misalnya kita lah taruh kita mau investasi. Ya. Pasti kan ada ketakutan kayak aduh nanti gimana ya, gimana ya. Nah dari ITDC sini dari Indonesia sini untuk meyakinkan itu semua gimana? Meyakinkan investor. Yang paling penting investor tidak perlu khawatir dengan proses berinteraksi dengan ITDC. Karena ITDC itu menjamin semua proses investasi dengan baik, benar, clear and clean. Jadi mulai dari lahannya, kemudian juga secara administrasi, pengawalan pengosongan sampai nanti pembangunan itu terus dikawal oleh ITDC. Kita ada tim business development, kita ada tim operation, kita ada tim legal. Jadi semua itu semua berkolaborasi untuk mengawal dari proses mulai minat, beli, bangun. Sampai beroperasi. Karena Desta akan membuat saingannya dan antara Desta Tara. Oh. Hebat ya.
Inovasi banget, beda banget. Welcome to Mandalika lah kalau gitu. Coba gue pengen lihat mukanya. Oh begitu. Tapi memang ini tempat ini sedang berkembang sekali, jadi buat semua teman-teman, Mandalika itu yang kita tahu kan sirkuitnya aja rata-rata. Yes. Tapi ternyata banyak destinasi-destinasi yang sudah mulai berkembang, dari restorannya, tadi ada lifestyle-nya, Hotel. tempat belanjanya, hotelnya juga. Dan ini banyak juga campur tangannya, support dari pemerintah juga, dari Yes, Journey, pasti. dari ITDC, dari Kementerian Pariwisata juga kemarin. Ya, pasti. Dan sudah menjadi kawasan ekonomi Khusus. juga. Ya. Jadi ini KEK. Jadi ini udah perhatian banget dari Pak Presiden tentunya. Betul. Tapi ada open investasi gitu nggak Pak? Maksudnya kayak misalnya ada beberapa orang yang pengen naruh investasi gitu. Oh banyak. Bisa Pitching join udah banyak. berapa orang untuk bisa investasi? Kan gini, Jadi bareng-bareng gitu. Kan gini, kalau itu kan modelnya konsorsium. Iya. Jadi mereka konsorsium masuk dengan satu PT, Oh, kita akan proses. Ini kayak ini barusan nih tiba-tiba ada beberapa yang menanyakan mengenai Mana. Ngapain? Udah nggak usah. Percaya. Iya percaya Pak. Iya, sorry. Gimana, pastinya. Jadi banyak yang mau masuk ke ITDC untuk bikin lapangan golf, kafe, terus juga mungkin ada beach house ataupun yang lain. Kita pasti support. Karena gini, kita yakin begitu ada investor masuk ke Mandalika, itu yang berkembang banyak ikutannya. Ekonomi, sosial budaya, dan yang paling penting adalah serapan tenaga kerja. Karena itu adalah satu mandatory bahwa tenaga kerja dari Mandalika dan NTB harus jadi prioritas untuk masuk. Bisa nih kita berempat nih. Bisa kita lokal. Kita bisa duitnya cuma dari dia doang. Kan 1 juta, apa-apa, kita bagian 2 triliun. Oh 2 aja. Kita bagian promo aja. Tapi mereka membangun itu memperhatikan Ini lingkungan juga, pertanyaannya kan, Pak. Belum selesai. Belum selesai. Lah kenapa gua orangnya itu yang ngomong? Belum selesai. Oh iya, Apa yang diperhatiin? Ya, dalam pembangunan ini apakah tidak mengganggu lingkungan kan? Wow. Yang paling penting, Ya, itu yang paling penting. Pak. ITDC itu memiliki master plan. Ya. Jadi semua investor yang masuk ke ITDC, ke kawasan Mandalika itu, harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh master plan. Jadi tidak ada ketersinggungan, tidak ada benturan antar pengusaha. Jadi nggak ada tuh hotel bintang 5 terus sebelahnya bintang 3 gitu. Enggak. Itu harus semua standarnya sama. Jadi semua tertata. Ini soal harga juga ada pakemnya dong. Ada semua. Ada Ada. Wah, bisa nih kita bikin pacuan kuda nih. Bisa dong. Pacuanku. Bisa banget. Bisa dong. Oke, jadi kalau misalnya orang tanya, itu dijual lahannya di Mandalika gitu ya, misalnya. Yang paling penting yang perlu diketahui bahwa di sini sifatnya adalah long lease. Jadi Long lease. sewa jangka panjang. Sewa jangka panjang itu bisa 30 tahun, plus 20, 50. Plus 30 karena kita KEK. Plus Jadi 30 total lagi. bisa sampai 80 tahun. Berarti nggak ada yang freehold, nggak ada yang apa? Saat ini belum ada. Oke, Dan iya, kemungkinan kalaupun ada ya Pak itu juga akan sedikit sekali karena memang bukan itu prioritas Bapak, ini kita. kan kalau untuk di sekitar, kalau di rumah warga ada dong ya? Rumah warga di dalam kawasan kita itu sebenarnya kan temporary ya Pak. Itu tetap lahannya milik ITDC. Gitu. Oh gitu. Ini kita gimana kalau beli di sini aja? Menarik. Sewa maksudnya. Ya di sini kan bisa sewa atau di luar sana juga bisa sewa. Sini Yang penting aja, lebih tertib. kalau ini kita bangun bisnisnya ini bagus kok di sini. Saya ada niat mau beli Iya. tadi. Beli berapa meter? Beli pasirnya dulu lah. Kalau di sini hitungannya are ya? Ya. Arab. Tapi mendingan di sini sewa, Pi. Udah diaturin semuanya sampai TDC. Enggak, kalau dengan cara ini kan bagus. Dengan 50 tahun bisa plus 30 tahun. Ya. Semuanya juga udah di apa ya? Udah digaransi sama pihak ITDC untuk keamanan, kenyamanan, Ya. surat-surat semua Ya. sampai diurusin. Ya. Gimana cara tata kelolanya? Karena ini kan tempat yang emang sudah menjadi perhatian khusus juga. Jadi silakan buat satu Indonesia ataupun investor-investor dari luar negeri mau personal, mau company, silakan bisa ke ITDC, Ya. ke Mbak Vicky atau ke Patroy juga Yes. langsung. Silakan karena ini kita sama-sama ingin membangun Indonesia dan salah satunya itu Mandalika. Tapi saya sangat mengharapkan banyak investor lokal. Mbak Vicky, Patroy, terima kasih udah dijamu lagi dan lagi. Thank you. Sangat menyenangkan kalau ketemu Pak Troy sama Mbak Vicky. Asik banget ya. Oh, upcoming eventnya paling terdekat apa? Selain MotoGP. Jadi Agustus itu akan ada Suka-Suka Mandalika. Suka-suka Mandalika. Apa itu Pak Troy? Nah, Suka-Suka Mandalika, jadi itu adalah festival koplo di Mandalika yang pertama kali
semua penyanyi koplo yang terbaik di negeri ini semua kumpul di Mandalika. Wow, festival gitu. Yes, jadi konsepnya mulai dari Darboy dan yang lain-lain. Darboy. Itu udah lock, kita udah kerjasama. Kapan Pak eventnya Pak? Agustus. Sekalian menyambut hari kemerdekaan. Yes, sama ada lagi Asia Road Racing. Nah, Asia Road Racing ini menarik. Ini roda 2. Dalam kompetisi ini yang sangat mungkin Indonesia naik di podium juara. Karena beberapa kali Marquez juaranya dari Indonesia. Wow. Asia Road Racing ini, roda 2. Agustus juga? Agustus. Nanti ada Marquez loh, bulan Marquez Oktober, 3, 4, 5 Marquez Oktober. bro, balap di sini bro. MotoGP. Oke. Terus kemudian ada event-event yang dibikin oleh MGPA. Itu ada Porsche, ada GT, terus yang paling penting juga nanti ada Festival Mandalika seru di akhir tahun. Di akhir tahun. Jadi upcoming-nya ada Mandalika suka-suka. Suka-suka Mandalika. Suka-suka Mandalika. Suka-suka Mandalika. Pokoknya joget sampai seru, sampai pol-polan. Mandalika suka-suka katanya. Yang mana yang mana? Oh, Mandalika suka-suka. Mandalika suka-suka. Ya, suka-suka Mandalika. Kebalik. Lo biasa, karena namanya suka-suka Mandalika, Mandalika suka-suka. Sama aja tinggal dibalik doang. Mandalika suka-suka. Tapi mudah-mudahan kerjasama Adu Dudas dengan Injerni, dengan ITDC, dengan juga Pertamina dan juga seluruh sponsor bisa terus berjalan. Amin. Karena ini sesuatu yang positif untuk negeri ini juga, bangsa Indonesia. Buat pariwisata, buat kebudayaannya, dan buat semuanya, lingkungan hidup juga. Kemarin kita melepas penyu itu kan bagus untuk lingkungan hidup. Wah, banyak kita bekerja sama dengan apapun itu. Yang paling terbaik yang paling terpenting kita bisa memberikan video ini untuk legacy untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kemarin tapi ada satu peristiwa kita berempat melepas penyu kan. Ini dikantongin sama dia, penyunya. Dilepas ke laut. Lu yang ngantongin penyu gerabah tuh. Penyu gerabah, oh itu kan main, itu apa? Bukan mainan apa? Tanah liat. Iya cuman ibunya ngitung-ngitung kurang 3 gitu. Gue beli. Oh beli.